Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review jurnal mengenai mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit dengan dosen pengampu Ibu Sri Yani Windarti SKM MKes. Judul yang saya ambil yaitu Performance Evaluation of Community Hospitals in Thailand and Analysis Based on the Balance Scorecard Concept, atau evaluasi kinerja rumah sakit komunitas Thailand. Analisisnya berdasarkan konsep balance scorecard dengan jurnal Iran Public Health pada tahun 2020. Penulisnya ada 4, yang pertama Somnop Auji Rapongpan, kedua Kanokwan Nisok, ketiga Ponpan Deng Sahid, keempat Shanidapa Manicot. Dengan reviewer itu saya sendiri, Mutia Nugraha. Adapun ide atau gagasan penelitian yang saya ambil yaitu meskipun konsep balance scorecard atau BSC ini dirancang untuk organisasi berbasis keuntungan, penerapan BSC di organisasi publik dan di nirlaba atau NPO dapat dilakukan di lingkungan NPO dan sektor kesehatan masyarakat, karena landasan konseptual sistem ini adalah dikembangkan dari kinerja rumah sakit komunitas. Dengan menggunakan konsep balance scorecard atau BSC dalam menganalisis kinerja rumah sakit komunitas di Thailand Selatan, mereka ingin mengevaluasi 16 indikator kinerja utama dan tren kinerja selama 5 tahun terakhir dari 52 rumah sakit komunitas yang berlokasi di Thailand Selatan pada tahun 2017 dan kecenderungan tahun 2013 sampai tahun 2017. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu bagaimana evaluasi kinerja rumah sakit komunitas di wilayah atas Thailand, dengan tujuan penelitian untuk menguji kinerja rumah sakit komunitas di wilayah selatan atas Thailand pada tahun 2017 dan kecenderungan tahun 2013 sampai tahun 2017. Analisisnya itu didasarkan pada konsep balance scorecard. Adapun konstruksi penelitian, statistik dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yang meliputi frekuensi, presentasi, mean, dan standar deviasi untuk menganalisis kinerja dan kecenderungan rumah sakit komunitas terhadap 16 KPI. Hal ini mencakup 4 perspektif BSC, di antaranya itu perspektif pelanggan atau customer perspektif dengan 3 indikator. Yang pertama, tingkat keluhan pasien, tingkat presentasi kepuasan rawat jalan ataupun rawat inap, dan waktu tunggu rawat jalan. Selanjutnya, perspektif keuangan atau financial perspektif dengan 4 indikator. Yang pertama itu rasio total pendapatan terhadap total biaya, presentasi biaya pribadi terhadap total biaya, presentasi biaya obat dan bahan terhadap total biaya, dan presentasi biaya pelatihan terhadap total biaya. Selanjutnya itu perspektif personal internal atau internal proses perspektif, terdiri dari 6 indikator. Yang pertama itu rata-rata lama rawat inap, pergantian tempat tidur, tingkat keterisian tempat tidur, angka infeksi rumah sakit, angka kematian, dan juga angka masuk kembali. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan atau learning and growth perspektif dengan 3 indikator. Yang pertama tingkat kepuasan staf, tingkat pergantian staf, dan juga jumlah peneliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 52 rumah sakit komunitas di wilayah selatan atas Thailand. Menurut kriteria klasifikasi dari Divisi Manajemen Kesehatan Masyarakat, Kantor Sekretaris Tetap Kementerian Kesehatan Masyarakat. Instrumen yang digunakan meliputi laporan tahunan tahun 2013 sampai tahun 2017 dan kuesioner koreksi data dari Direktur 52 Rumah Sakit Komunitas. Adapun hasil penelitian, pengukuran kinerja adalah hal biasa dalam perawatan kesehatan. Balance scorecard digunakan dalam layanan kesehatan untuk mencantumkan hasil pemberian layanan kesehatan sebagai pendekatan peningkatan kualitas berkelanjutan. Adapun kinerja rumah sakit komunitas pada tahun 2017 didasarkan oleh 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif pelanggan atau customer perspektif.
yaitu rata-rata tingkat keluhan pasien adalah 0,0097% atau 9,7 dibanding 1.000 orang. Rata tingkat kepuasan pasien sebesar 86,75% dan rata tingkat kepuasan pasien rawat jalan sebesar 83,57%. Selanjutnya yaitu perspektif keuangan atau financial perspective. Rasio pendapatan terhadap beban menunjukkan potensi kerugian di rumah sakit 0,9949 dari 52 rumah sakit. 60,78% meraih laba, sementara 39,22% menyumbang kerugian. Pengeluaran pribadi mencapai 40,11% dari total biaya dengan biaya obat dan bahan sebesar 13,32%. Dan biaya pelatihan hanya 0,58% dari total biaya. Selanjutnya yaitu perspektif proses internal atau internal proses perspektif. Rata-rata lama menginap pasien adalah 3.281 hari, dengan tingkat pergantian tempat tidur sebesar 88.168. Lebih dari separuh rumah sakit komunitas 51,92% memiliki tingkat pergantian tempat tidur yang tidak layak. Angka infeksi rata-rata adalah 0,379 kali dibanding 1.000 hari pasien. Rata-rata angka kematian adalah 2.298 orang. Dan tingkat penerimaan kembali adalah 28 hari adalah 6,307%. Selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan atau learning and growth perspective, yaitu tingkat kepuasan staf di rumah sakit adalah 70,20% dengan rata-rata pergantian staf sebesar 4,69. Jumlah rata-rata penelitian per tahun adalah 3,77 judul atau artikel. Selanjutnya yaitu kecenderungan kinerja 5 tahun pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Yang pertama ada perspektif pelanggan atau customer perspective, di mana rata-rata tingkat keluhan pasien selama 5 tahun adalah 0,0121% dengan perubahan total 0,0919. Kepuasan rawat inap stabil di 86,20% dan rawat jalan di 83,95%. Waktu tunggu rata-rata rawat jalan selama 5 tahun adalah 93,60 menit, dengan perubahan min 0,0657% dan waktu terendah adalah 79,83 menit. Dan selanjutnya perspektif keuangan atau financial perspective, di mana rata-rata rasio pendapatan terhadap pengeluaran selama 5 tahun adalah 0,998 dengan perubahan 0,0024%. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit komoditas menghadapi kerugian, kecuali pada tahun 2013 dan tahun 2016. Persentase pengeluaran pribadi selama 5 tahun adalah 47,314% dengan perubahan min 0,0203%. Sementara untuk biaya obat dan bahan adalah 13,436% dengan perubahan yang sama. Biaya pelatihan rata-rata selama 5 tahun adalah 1,101% dengan perubahan min 0,3253%. Selanjutnya perspektif proses internal atau internal proses perspektif, di mana rata-rata lama tinggal selama 5 tahun adalah 3.084 hari dengan perubahan 0,0243%. Tingkat pergantian tempat tidur adalah 89,186% dengan perubahan min 0,0103%. Tingkat keterisian tempat tidur selama 5 tahun adalah 78,344% dengan perubahan min 0,0063%. Tingkat infeksi rumah sakit selama 5 tahun adalah 0,685 kali dibanding 1.000 hari dengan perubahan min 0,4280%.
Sedangkan angka kematian adalah 26.544 pasien dengan perubahan min 0,2525%. Tingkat penerimaan kembali selama 28 hari adalah 5,740% dengan perubahan 0,0048%. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective, di mana rata-rata kepuasan staf selama 5 tahun adalah 79,954% dengan perubahan min 0,0216%. Stabil setiap tahun. Tingkat pergantian staf rata-rata selama 5 tahun adalah 6,089% dengan perubahan min 0,20703%. Puncaknya terjadi pada tahun 2013. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana rumah sakit komunitas ini mungkin menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan dibandingkan dengan institusi yang lebih besar. Namun dengan strategi yang tepat, kemajuan tetap dapat dicapai. Dari penelitian tahun 2013 sampai tahun 2017 belum ada peningkatan yang signifikan di semua dimensi. Manajemen rumah sakit perlu mendorong kinerja tinggi dan memperbaiki kebijakan layanan melalui diskusi hasil balance scorecard. Fokus utama harus pada kepuasan pasien, waktu tunggu, kepuasan staf, dan pengelolaan biaya untuk meningkatkan berkelanjutan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rumah sakit komunitas seperti manajemen sumber daya, kebijakan layanan kesehatan, dan faktor internal lainnya, dan juga melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi yang diusulkan berdasarkan temuan balance scorecard untuk melihat dampaknya secara langsung terhadap kinerja rumah sakit komunitas. Baik, itu saja yang dapat saya review. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.